Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Nah, adik-adik, pertama-tama Pak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sekalian yang masih setia untuk mengikuti mata pelajaran ini, kemudian juga sudah membuat tugas di hari-hari sebelumnya, di materi sebelumnya ya. Nah, untuk itu kali ini Pak akan tetap belajar tentang Microsoft Excel ya. Nah, di sini adik-adik kita buka saja langsung Microsoft Excel-nya. Nah, tugas kemarin yaitu Pak suruh membuat sebuah daftar list ya dari toko abadi setia. Ada kode, ada nama barang, jumlah barang, satuan, harga satuan barang, dan total. Nah, itu memungkinkan adik-adik supaya bisa paham bagaimana cara mengolah data dengan Excel. Nah, berikut ini kita akan membuat seperti yang ini. Ini langsung merujuk kepada jurusannya adik-adik. Pak mohon supaya adik-adik bisa memahami dan menonton dengan serius video tutorial ini. Nah, di sini Pak punya sebuah form di mana form ini dari Rumah Sakit Sejahtera ya adik-adik. Nah, di sini ada nama pasien, kelas, penanganan, terus tanggal masuk dan tanggal keluar, lama inap, terus biaya, terus ada biaya inap sekian, biaya layanan sekian, dan persalinan sekian. Nah, di sini ada total bayar. Nah, kemudian di sini Pak ada kasih semuanya di harga di sini. Ada biaya per hari. Di sini Pak tidak kasih masuk biaya persalinan karena di sini biaya persalinan dia disesuaikannya ada di kalau yang tangani bidan berarti di harga 7,5. Kalau yang tangani dokter berarti 1 juta. Nah, itu biayanya sudah ada. Jadi di sini Pak kasih saja langsung untuk bisa adik-adik bisa paham ya. Lalu kemudian ada jumlah kelas. Di sini juga ada total bayar, total nilai tertinggi dan total nilai terendah. Nah, langsung saja adik-adik kita akan buat form kayak seperti ini ya. Oke, langsung saja adik-adik buka adik-adik punya Microsoft Excel dengan lembaran kosong atau cari di sheet yang baru. Kemudian kita akan ketik di sini rumah sakit. Sini rumah sakit sejahtera. Nah, berikutnya kita akan kasih dia bold tebal dengan ukuran huruf 24. Oke, berikutnya kita akan buat field atau nama tabel. Ada nama pasien, kelas, penanganan. Ya, di sini nama pasien, sebelahnya kelas, sebelahnya penanganan. Oke. Kemudian ada tanggal, di bawahnya ada masuk dan keluar. Nah, di sebelah sini ada tanggal, di bawahnya ada masuk, dan di sebelahnya ada keluar. Oke, kemudian ada lama inap. Kemudian berikutnya ada biaya ya, ada biaya inap, biaya layanan, dan persalinan. Di sini biaya, di bawahnya ada 3 lagi, 3 kolom yaitu biaya inap, kemudian biaya layanan, dan biaya persalinan. Oke, berikutnya ada total bayar. Nah,
kita atur ya adik-adik. Seperti yang Pak sudah ajarkan di tutorial sebelumnya, untuk membuat lebar atau panjangnya sebuah kolom, tinggal adik-adik klik di bagian antara kolom tersebut atau baris tersebut. Bisa double klik atau klik tahan geser. Kemudian drag and drop. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya, ada dilihat. Kita akan setting juga supaya dia tampilannya seperti ini ya. Seperti ini. Di antara tanggal masuk, lalu dia penanganan di bagian tengah-tengah ini. Nah, caranya itu kita menggunakan namanya merge center. Nah, hanya blok, kemudian pilih merge center, mana lagi tanggal dan sini merge center, kemudian lama inap merge center, biaya ini termasuk dalam 3 kolom merge center, total merge center. Nah, kalau sudah di blok lagi, kemudian pilih di bagian tengah, kemudian bagian tengah-tengah. Nah, ini secara vertikal, ini secara horizontal. Nah, beratan secara horizontal di atas, di bawahnya secara vertikal. Nah, kalau sudah tinggal blok Ctrl B. Ctrl B atau ini nih, bold. Ada ya penjelasannya ya, adik-adik. Ctrl B. Kemudian contoh nama pasien. Nah, Pak Guru coba deh copy nama pasien di sini. Copy nama pasiennya saja. Atau kita buat saja. Langsung Budi, Andi, Sofyan. Nah, ini kelas A, kelas B, kelas C. Nah, penanganannya di sini masing-masing ya. Contoh kita tambah satu lagi untuk cewek ya. Ani. Inilah kelas A. Oke, kalau sudah penanganannya di sini dokter. Nah, copy paste saja deh. Atau langsung aja pakai autofill. Nah, daripada adik Ctrl C untuk sorot Ctrl V, ada lebih baik pakai autofill saja. Ini caranya, kursor mouse ini, pointer mouse ini taruh di sebelah sudut yang kotak ini sampai dia kecil. Seperti tutorial kemarinnya Pak Guru sudah ajarkan, tinggal klik tahan, geser ke bawah, drop. Ya. Jadi kalau Ani ini bidan. Nah, tanggal masuk 12 contoh 02 Agustus 08 dari 2020. Nah, contoh kita bikin seperti ini. Contoh tanggal masuk seperti ini, contoh aja. Tanggal keluar 4 5 ya, 5/08 dari 2020. Oke. Iya Pak, kasih autofill saja supaya lebih mudah dan cepat. Berikutnya lama inap. Nah, lama inap ini kita akan menggunakan rumus adik-adik. Nah, di sini kan tidak pakai rumus. Sebenarnya harus pakai rumus. Bisa sama dengan keluar dikurangi tanggal ini. Oh, salah, maaf. Lama inap itu diambil dari banyaknya tanggal keluar. Tanggal keluar ini dikurangi dengan tanggal masuk. Nah, di sini tanggal 5, berarti lama inapnya berapa? Berarti
berarti 3 hari ya, 3 hari. Di sini juga 3 hari, 3 hari, 3 hari. Nah, kemudian untuk inap, untuk sebelumnya Pak masih menggunakan manual. Untuk rumus penggunaan penjumlahan atau pengurangan sebuah data sebuah date atau tanggal, nanti Pak Guru ajarkan di tutorial selanjutnya ya Adik-adik. Di tutorial selanjutnya Pak akan ajar bagaimana cara membuat ini. Bagaimana kita bisa mengetahui berapa lama kita lama inap gitulah. Pokoknya tanggal keluar, ada tanggal masuk, lalu berapa lama dia punya lama inap. Nanti kita menggunakan rumus di sini. Di sini Pak pakai manual dulu. Yang lain nanti kita pakai rumus. Kita akan pakai rumus seperti ini. Oke, lanjut. Lama inap. Di sini lama inap kita akan ambil dari sini Adik-adik. Nah, di sini kan lama inap didapat dari biaya inap didapat dari lama inap dikalikan biaya per hari. Tapi biaya per hari ini per kelas. Kelas apa? Nah, sebelum itu kita harus buat dulu. Kita buat dulu sebuah tabel di bawah. Tabel kelas biaya per hari. Nah, bawah sini Pak Guru akan buat tabel 1 biaya kelas. Oke, kemudian biaya per hari ya, salah. Biaya per hari di sebelahnya kelas. Ini biaya per hari, di sampingnya ini kelas. Oke, di sini inap, di sini layanan. Oke, seperti biasa kita akan buat merge cell seperti itu. Jangan lupa perataannya di tengah-tengah. Ctrl B supaya dia tebal, atau klik bold. Oke, di sini kelas A, B, C. Taruh di bagian tengah. Kemudian ini juga di bagian tengah. Inap. Oke, inap ini 300.000, 200.000, 100.000. Ada 300.000, 200.000, dan 100.000. Sedangkan kalau layanan ini ada 100.000, 70.000, 50.000. 100.000, 70.000, dan 50.000. Oke, sudah ya Adik-adik. Nah, berikutnya kita akan buat dia punya. Oh lupa, kita harus ketik lagi. Di sini ada total bayar, total terendah. Nah, tinggal kita ketik di sini. Ya, total bayar, terus total bayar tertinggi, total bayar terendah. Total bayar tertinggi, total bayar terendah. Kemudian di sini ada jumlah kelas. Ya, jumlah kelas A. Kelas A tinggal pakai autofill aja. B, C ya tinggal ganti di sini. Kelas B, kelas C. Oh ya, kita coba lagi ulangnya. Coba autofill apakah dia bisa otomatis untuk ini, tidak. Kelas A langsung B dan C. Oh, tidak bisa ya Adik-adik. Berarti kita langsung aja kelas B, kelas C.
tidak ada fill seriesnya. Ya, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan buat dia punya bingkai ya, Adik-adik, bingkai. Nah, bingkainya tinggal Adik-adik sorot. Adik-adik sorot. Kemudian Adik tekan Ctrl 1. Iya, tekan Ctrl 1 ya, Adik-adik. Yang ini. Adik-adik sorot, tekan Ctrl tambah 1 atau tanda seru nih di atas huruf key. Ya. Kemudian akan muncul kotak dialog. Nah, muncul kotak dialog, Adik-adik pilih tab border. Di sini ada 2, 4, 6 tab ya, tapi Adik pakai tab border. Kemudian pilih di bagian dalam, kita klik. Nah, pilih garis dulu baru kita klik itu di bagian dalam. Di bagian luarnya outline. Bisa? Pak harap Adik bisa memahami ya. Sekali lagi, untuk pembuatan tabel di bagian luar. Nah, di sini kasih non berarti kasih hilang semuanya. Pak ulang sekali lagi, klik di bagian mana dulu. Coba Pak mau klik di bagian tebal ini, di bagian luarnya. Yang di bagian dalam yang tipis saja, inside. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, seperti itu. Di sini juga Pak akan kasih Ctrl 1 di bagian luar. Pak pakai yang outline, bagian dalam pakai inside. Ini. Oke. Nah, sekarang kita membuat rumusnya. Nah, ketentuannya di sini inap, lama inap, biaya inap ini didapat dari lama inap dikali jumlah harga inap sesuai dengan kelas. Nah, di sini contoh, di sini kelasnya A. Berarti lama inap sama dengan, Adik-adik, sekali lagi seperti yang Pak Guru ajarkan di materi sebelumnya, kita menggunakan sama dengan duluan untuk menuliskan formula atau rumus di Excel ya, Adik-adik. Di Excel harus sama dengan duluan dulu, baru diikuti dengan dia punya value, dia punya nilai ya, Adik-adik. Nah, sama dengan lama inap dikali, nah kali itu pakai bintang ya, Adik-adik, bukan tanda X, tanda silang. Nah, lama inap berada di halapan ya, Adik-adik. Ini kolom H baris ke 8. Nah, lama inap dikalikan dengan kelas biaya kelasnya Pak Budi kan kelas A. Kita lihat kelas A di inap 300.000. Tekan enter. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita autofill saja. Nah, seperti itu. Sudah. Berikutnya, di sini untuk layanannya, biaya layanan. Di sini biaya layanan, lihat, ada dilihat layanan. Nah, di sini kita biaya layanan tergantung dengan di sini ada deh biaya siapa yang melayani gitu. Jika yang melayaninya dokter, maka dia dapat 1 juta. Kalau melayaninya bidan, berarti dia 750. Nah, kita buat di sini. Kita lihat di sini, kita lihat dokter 1 juta. Oke, bidan 750. Nah, kita autofill yang ini aja. Kita autofill dia tanpa harus pakai fill series ya. Nah, ya Adik, kita lihat pada biaya, dia punya biaya layanannya. Nah, jika dalam persalinannya dia dilayani oleh dokter, maka biayanya 1 juta. Kalau dalam persalinan dia dilayani oleh bidan, maka dia 750. Nah, dikali dengan lama inap. Nah, jadi sama dengan lama inap
dikali dengan persalinan, biaya persalinan ini, lalu tekan enter. Nah, sekian. Tinggal kita autofill saja. Nah, bisa adik-adik. Nah, berikutnya ya. Ups, di sini ada kesalahannya. Oh, ini kelas A. Sebentar. Di sini dia salah. Kenapa dia 0? Karena kita tidak kali dengan kelas A. Kelas A apa? Kelas A ya. A, B, C, A. Iya, dia inap ya. Nah, seperti itu. Oke. Itulah kalau kita tidak, adik-adik harus detail ya ketika menggunakan autofill. Karena autofill dia menghitung sesuai dengan sel berikutnya. Jangan sampai sel berikutnya kosong, lalu adik-adik menggunakan autofill, nanti dia nilai kosong seperti yang tadi. Nah, sekarang berikutnya total bayar. Total bayar yaitu jumlah seluruh biaya ini ya. Ada biaya inap, tambah biaya layanan, tambah biaya persalinan. Totalnya di sini. Nah, langsung aja sama dengan untuk menghitung penjumlahan total kita menggunakan rumus sum. Itu sumnya. Nah, double klik di rumus sum, kemudian sorot jumlah bayarnya. Nah, tutup kurung. Sekali lagi ketik sama dengan sum, terus dalam kurungnya itu ada di sorot jumlah biaya untuk baris yang satu itu ya, satu baris yang sejajar. Ada biaya inap, layanan, persalinan, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, kalau sudah tinggal ada di autofill saja. Nah, seperti itu. Mudah menggunakan autofill. Daripada adik-adik rumit dan selalu sukar, apalagi kalau tabelnya banyak. Ini baru cuma 4 orang. Kalau banyak sekali itu pasiennya sampai 100-an, tidak mungkin kita ketik rumusnya secara manual. Nah, cukup pakai autofill saja. Ketika kita sudah ketik satu rumus, sudah ada yang pakai autofill, geser aja, langsung dia baca otomatis. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membuat di sini nih. Total bayar tertinggi, total bayar terendah, ada total bayar, jumlah kelas. Nah, ini didapat dari total bayar ini adalah jumlah keseluruhan total bayar. Ini ya, ini seharusnya jumlah total bayar. Oke, kita lihat ya adik-adik, jumlah total bayar berarti kita masih menggunakan rumus ya, rumus sum. Adik-adik, kita menggunakan rumus sum sama dengan sum. Double klik, lalu muncul dia punya tanda kurung kurawal, kita sorot seluruhnya total bayar, kemudian tutup kurung, enter. Seperti ini. Oke, yang bayaran tertinggi. Tertinggi kita menggunakan rumus max. Sama dengan max. Iya. Max dari mana? Iya, dari yang sini. Siapakah yang bayar tertinggi? Nilai tertinggi ya, pembayaran. Kalau sudah, tekan enter. Oh, bayaran yang tertinggi 4.900.000 ya, Dede? Iya, benar. Kalau terendah berarti otomatis yang 39. Kita coba. Sama dengan terendah menggunakan rumus min. Nah, ketik min lalu cari kata min, double klik, kemudian sorot datanya, kemudian tekan shift lalu kurung kurawal, tutup, kemudian enter. Nah, jadi total tertinggi 4.900.000 dan terendah, yang terendah ini 3.900.000. Nah, jumlah kelas A dan jumlah kelas B. Nah, adik-adik, kalau jumlah ini kita menggunakan count if. Ini adik-adik, jumlah count if, jumlah kelas B kita menggunakan count if. Nah, caranya sama seperti tadi ya, rumusnya sudah Pak tunjukkan. Sama dengan
COUNT-IF dia membuat sebuah penjumlahan. Count itu perhitungannya ada di perhitungan cepat ya. Kalau dia kayak di pemilu perhitungan suara, mereka menggunakan count, real count. Jadi mereka berhitung berdasarkan jumlah objek. Nah, di sini kita punya jumlah objek kelas ada di sini ya. Nah, kita akan menghitung berapa banyak sih jumlah kelas, jumlah orang yang ada di kelas A berapa, jumlah orang yang di kelas B berapa, C berapa, seperti itu. Nah, kita menggunakan COUNT-IF. Nah, sama dengan COUNT-IF, terus buka kurung, sorot datanya. Sudah data kelas, karena kita mencari kelas ya, ada di jumlah kelas ya. Nah, koma, ya, koma, kelas apa yang kita akan cari? Kelas A ya. Nah, kelas A. Jangan lupa karena yang kita cari dia punya tipe data kan tipe data huruf, jadi tidak bisa kita tulis langsung A. Kita harus pakai tanda kutip, tanda petik di atas. Nah, baru tutup kurung, enter. Ops, sebentar ya. Nah, ini nih. Oh, tanda petik 2 ya, tanda petik 2 ya, Dede. Oke, salah. Kita ulangi. Sama dengan COUNT-IF. Ups, salah sorot. Oke, sorot datanya, koma, tanda petik 2A. Tutup kurung. Ya, 2. Kalau sudah, tinggal kita geser ke bawah. Langsung dia mencari, tapi di sini ganti dengan di sini B, di sini B, di sini C, ganti aja C. Iya, seperti itu ada nih. Jadi jumlah kelas coba kita ganti ya, di sini C coba. Berarti C harus 2 ya. Ini salah. Ini salah sorot, harus gini. Nah, seperti itu. Ini di B, B juga salah sorot. Seharusnya dia di bagian atas ini. Nah, D8 di kolom D baris 8 sampai D11 ya. Enter. Coba kita ulangi ya. Kolom B di sini. Berarti A-nya kosong. Oh ya, benar ya Adik-adik, seperti itu ya Adik-adik. Pak Guru harap Adik-adik bisa pahami cara penggunaan rumus ini ya Adik-adik, COUNT-IF. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat, lihat Adik-adik di sini ada RP kan? Contoh di sini ada studi kasus, di sini RP Rp1.000. Nah, di sini juga sama ya, Pak Guru copy aja. Kalau ketika ada menjumlahkan dia sama dengan 1000 tambah 1000, dia akan value karena tipe data yang kita ketik di sini manual ya, dia tidak terhitung di dalam sistem. Nah, kita akan buat dia, kenapa dia di sini terhitung dalam sistem yang RP ini? Karena sistem sudah mengatur ya di dalam sebuah fasilitas yang namanya accounting. Nah, caranya gampang. Ada dia sorot semua jumlah mata uang yang mau diberikan satuan nilai. Kemudian ada ditekan Ctrl 1 atau ada bisa klik di sini nih. Di sini nih. Di Euro More. Sudah? Atau tekan Ctrl 1 ya, Adik-adik. Nah, di sini accountingnya ada ya, Adik-adik. Tinggal Adik-adik kasih masuk cari yang rupiah. RMLI
RP English Indonesia, kita pakai yang RP Indonesia aja langsung. Nah, kemudian desimal ini kita kasih 0 karena kita tidak pakai sen di belakang ya adik-adik. Dia bulat, bukan 900 berapa sen, tidak, langsung 900.000 bulat-bulat seperti ini karena dia bilangan bulat ya adik-adik. Nah, langsung seperti itu. Kita buat hal yang sama buat yang sebelah sini juga adik-adik ya. RP Indonesia. Oke, maka datanya sudah selesai adik-adik. Sudah selesai ya, kita punya datanya. Nah, sekian tutorial yang sudah Pak buat. Pak harap tutorial ini bisa berguna buat adik-adik. Dan semoga untuk selanjutnya kita akan bertemu untuk satu materi ini, materi berikut yang sedikit, dia punya materi sedikit rancu ya. Mungkin untuk tugasnya, untuk kali ini Pak akan kasih tugas terakhir dulu. Untuk materi berikutnya Pak tidak akan kasih tugas sebelum adik-adik bisa memahami jalur. Kita akan membuat sebuah jalur form yang sedikit rumit, tapi konteksnya bisa adik-adik buat dalam sebuah form Excel yang sangat-sangat bisa dipahami, sehingga adik bisa buat dia sedemikian mudah. Mungkin seperti itu. Nah, terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia menonton video tutorial ini. Pak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.